Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk latihan kali ini kita tidak Google Meet dulu ya, tapi saya berikan video mengenai penjelasannya. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya karena materi ini agak rumit ya, jadi supaya videonya bisa diputar lagi gitu. Jadi kalau kalian masih bingung, silakan ditonton berulang kali. Oke, untuk pertemuan kemarin kita sudah berhasil mengontrol shift register IC-nya itu 74595 dengan cara yang sudah kita jelaskan seperti minggu yang sebelumnya lagi. Mengapa seperti itu dari sisi elektroniknya? Nah, di pertemuan kemarin kita sudah berhasil menggunakan cara yang bisa dibilang cara primitif dan tidak efisien karena datanya ini kita tulis satu persatu. Kalau kita lihat alurnya di sini dari step 1 di sini, eh, kita lihat di sini dari step 1 pertama siapkan data logic 1 atau 0 ya kan. Lalu step kedua berikan clock pada pin CLK. Nah, step ketiga, ulangi step 1 dan 2 sebanyak 8 kali karena shift register kita adalah shift register 8 bit, maka perulangannya sebanyak 8 kali. Dan step yang keempat adalah memberikan clock pada pin storage untuk mengeluarkan datanya. Lalu di sini ada sedikit catatan, data yang masuk pertama adalah urutan terakhir atau data pada pin key 7. Nah, kalau kita lihat codingnya seperti ini, nah ini kita kalau logic 0 kita berikan logic 0 sini. Digital write pada pin data logiknya logic 0 karena data yang mau dikirimkan adalah data 0. Berarti ini adalah key 7-nya nih karena dia kita masukkan pertama kali di sini. Nah, setelah kita berikan datanya pada pin pin data, lalu kita berikan clock pada pin clock. Nah, lalu selanjutnya data untuk key 6 karena logik 0 di sini kita beri logik 0 dan begitu seterusnya sampai data key 0 sebanyak 8 kali. Tentu cara ini sangat tidak efisien jika datanya akan berubah-ubah. Nah, cara berikutnya menggunakan cara yang lebih efisien. Jadi kita langsung memberikan datanya itu sebanyak 8 bit. Nah, mekanismenya adalah kita akan mendeteksi dari data 8 bit tersebut harus kita pilah menjadi 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit gitu. Nah, kayak gimana codingnya? Oke, ada di slide selanjutnya. Nah, oke. Jadi di sini saya punya fungsi namanya bit check. Nah, fungsi bit check ini dia berfungsi memeriksa dari 1 bit dari data sebanyak 8 bit gitu. Makanya di sini diberikan parameter 8 bit, nama parameternya adalah data byte. Oke. Nah, kembali ke konsep tadi, karena data itu perlu diulang sebanyak 8 kali. Nah, maka di sini saya menggunakan for loop dengan perulangan sebanyak 8 kali ya, dari 0 sampai di bawah 8 berarti ada 8 kali di plus. Nah, di sini ya. Nah, terus di sini kita cek nih, ini bagian pengecekannya. Jika data byte itu hasilnya true nanti ketika dioperasikan, maka pada pin data atau di sini pin 10 kita beri logic 1 atau high. Nah, jika bitnya itu nanti setelah dihitung hasilnya 0, maka eh, kita berikan logic low pada pin data atau pin 10 gitu. Nah, pada void main-nya di sini kita panggil fungsinya kan bit check. Nah, kita lempar data berupa hexa 0xCA. Nah, 0xCA itu kalau dibikin bit seperti ini ya. 0B 1100 10 10. Nah, ini datanya yang mau kita kirimkan.
Tapi supaya lebih mudah terbaca, kita konversikan menjadi heksa. Jadi ini nilainya sama ya. Yang atas ini dengan yang 0xca itu nilainya sama. Nah, alurnya kayak gimana sih? Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Gimana fungsi ini bekerja dari tiap perulangan ke perulangan. Kita lanjut sini. Nah, di sini perulangan pertama. Kita fokus pada beberapa parameter di sini. Yang pertama ini parameter yang kita lempar ya. Nah, parameter yang kita lempar berarti tadi ya di sini 0xca. Nah, 0xca itu kita tandain pakai warna merah. Nah, ini di sini ya. 1100 1010 sama kayak yang di sini. Oke. Jadi data yang kita lempar adalah 0xca. Kita beri tanda merah. Nah, lalu di sini for loop. For loop ini kita menggunakan variabel i. Oke. I itu dimulai dari 0 dan berakhir di 7. Kenapa 7? Karena 7 adalah di bawah 8. Oke. Nah, kita beri warna hijau di sini. Nah, oke, kita beri warna hijau. Jadi yang merah adalah data yang dilempar, i adalah yang warna hijau adalah nilai i. Nah, yang biru adalah si operatornya nih yang kita gunakan untuk melakukan kalkulasi nanti pendeteksinya. Nanti dia akan selalu bergeser ke kiri gitu. Jadi kita mengecek dari yang paling kanan dulu. Oke, di sini karena saya taruh 1 di sini. 1 dan gesernya ke kiri. Berarti dari posisi ini digeser lagi pindah ke sini, digeser lagi pindah ke sini, digeser lagi pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini dan sampai sini seterusnya. Oke. Jadi paham ya kenapa itu kita menggunakan geser ke kiri? Karena kita menggunakan angka 1 di sini. Kalau kita mau geser ke kanan, maka satunya pindah di sini. Dari sini geser ke kanan ke sini, geser ke kanan ke sini, geser ke kanan sini, sini dan sini. Ya kenapa kita menggunakan geser ke kiri. Oke. Nah, jadi kan kita menggunakan ini ya for loop. Nah, for loop ini dimulai dari 0 dong tentunya. Nah, pertama ketika i-nya 0. Oke, lanjut. Perhatikan di sini ya, 0. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini si nilai biru ini, si angka 1 tadi digeser ke kiri sebanyak i. Nah, karena i-nya 0, berarti dia tetap ya posisinya, satunya tetap di sini. Nah, jadi si pembandingnya adalah yang hitam ini ya, 0,0000001. Nah, lalu step selanjutnya, ini karena di sini pakai operator n. Nah, data byte berarti yang merah ya, data byte di n sama data yang digeser. Data yang digeser yang mana? Data yang digeser ini dia datanya yang digeser. Oke, ini data yang digeser. Nah, lalu dioperasi ini data yang dilempar di n kan dengan data yang digeser. Nah, kita hitung 0 di n sama 1 hasilnya 0, 1 di n sama 0 hasilnya 0, di n 1 1 1 1. Nah, hasilnya ini 0 0 0 0 0. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya hasilnya apa nih kalau 0 0 0? Oh, berarti false dong. Karena 0 0 0 itu melambangkan false. Nah, karena ini dia false, maka blok yang ini yang akan dijalankan dari baris 7 sampai baris 9. Nah, ini dia. Maka di sini pada ketika i bernilai 0, berarti kan kita mengecek yang ini ya, data yang paling kanan. Nah, dia datanya akan berlogik 0 sesuai ya sama di sini. Nah, data di sini kan 0. Nah, berarti kita memberikan logik 0 pada pin data. Lanjut. Nah, i++. I++ karena mengikuti ini ya. Berarti yang tadinya i 0, sekarang i menjadi 1. Nah, sekarang i menjadi 1, ya kan? Nah, langkahnya sama. Nah, karena i bernilai 1, yang 1 tadi di sini digeser sebanyak i. Berarti i-nya 1 berarti digeser 1 kali. Dari sini geser sekali. Tek. Nah, berarti satunya di sini, nolnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lalu dihitung lagi dengan operasi n, data yang dilempar di n kan dengan data yang digeser. Hasilnya adalah ada satunya nih.
Kalau ada satunya berarti dia nilainya true. Karena dia nilainya true, maka yang dijalankan adalah yang ini, yang 5 sampai 7. Nah, berarti sekarang pin 10 atau pin data berlogik 1. Sesuai ya dengan ini 1. Nah, sekarang kita lagi ngecek yang ini nih. Nah, lanjut set i plus plus. Nah, sesuai ini ya. I-nya plus plus berarti I-nya plus plus. Yang tadinya I bernilai 1, selanjutnya menjadi bernilai 2 gitu. Nah, habis itu sama stepnya. I-nya naik, terus nilai yang digeser berubah, lalu di N kan lagi. Data yang dilempar di N sama data yang digeser. Hasilnya ternyata false. Berarti false, karena false maka logic 0. Gitu ya, logic 0. Habis logic 0, I plus plus. Kan I2 karena plus plus berubah jadi 3. Nah, karena gesernya berubah lagi, ya kan? Geser lagi 3 kali. Data yang dilempar di N kan dengan data yang digeser. Hasilnya ini ada satunya berarti true, berarti logic high. Gitu. Sesuai ya. Nih, logic high. Lanjut, I plus plus. Yang tadinya 3 jadi 4. Nah, sama stepnya. Sampai sampai selesai. Nah, 4 false. Nah, 4 berarti yang ini ya. Digeser 4 kali ini. Nah, logic 0. Sekarang 5. 5. Berarti yang ini nih, data yang ini. Data yang ini. Nah, berarti harusnya false ya. Harusnya di sini hasilnya false dan menjalankan low ya. Coba kita lihat di sini. Nah, false. Karena false maka yang ini. Selanjutnya 6. 6 berarti yang ini ya. Nah, 6. Next. Yang ini di N kan data yang digeser, di N kan dengan data yang dilempar atau parameternya. Nah, ada satunya berarti true, maka menjalankan yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terakhir 7. 7 berarti yang ini. Nah, 7 berarti digeser 7 kali ya. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini dia. Nah, lalu data yang dilempar di N kan dengan data yang digeser. Wah, ternyata hasilnya true nih. Ternyata hasilnya true. Hasilnya true berarti dia kita beri logic 1 pada pin data. Nah, di plus plus udah kan, udah 7. Udah 7 berarti udah selesai. Nah, udah 7. Kenapa cuma 7? Karena dari 0 kita mulainya. 0 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 gitu. Kayak mungkin bisa dipahami konsepnya. Nanti untuk PPT-nya bakal saya share juga bersamaan dengan link videonya. Mungkin cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup, disertain aja. Misalkan slide berapa nih bingungnya, atau bagian yang mana. Silakan didiskusikan di grup, nanti insya Allah bakal saya jawab. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.